Episode diawali dengan Niti yang merasa sangat senang dan dia mengira hari ini adalah hari kemenangannya. Akan tetapi ketika Niti menengok ke belakang, dia merasa sangat kaget melihat Pidi, yakni pemilik desain yang telah Niti curi, datang ke sana. Kilas balik ditampilkan. Beberapa hari yang lalu, Pidi datang ke kantornya Niti untuk menawarkan desain interior villa kepada Niti. Pada saat itu Niti terlihat sangat cuek kepada Pidi dan dia seolah-olah tidak tertarik dengan desain miliknya Pidi. Namun tak disangka Niti malah secara diam-diam menyalin desain tersebut dan dia mengklaim kalau itu adalah desain miliknya. Sehingga hal itu yang membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai desainer terbaik di kota ini. Kemudian kilas balik pun berakhir. Dengan gugup Niti langsung berpamitan kepada Parwati karena dia akan menemui Pidi. Sementara itu Sanju terus saja mencari Rakesh yang Sanju curigai sebagai Santoksing, yakni pria yang telah menyelundup ke kantornya Sanju. Sanju melihat seorang pria yang berpakaian sama dengan Rakesh, namun ketika Sanju menghampirinya, ternyata orang itu bukanlah Rakesh. Melihat itu, Sanju meminta maaf kepada pria tersebut, lalu kemudian Sanju pergi dari sana. Dan ternyata pria itu adalah anak buahnya Rakesh, di mana dia langsung saja menelpon Rakesh dan memberitahunya kalau Sanju sudah pergi. Rakesh kemudian datang ke sana dan tadinya dia telah menukar jasnya dengan jas anak buahnya. Si anak buah bertanya apa selanjutnya yang akan dia lakukan. Rakesh berkata, malam ini rencana kita tidak boleh gagal dan dalam waktu 15 menit kau harus berhasil menculik Pari. Bawa dia ke mobilku sedangkan aku akan menunggu di luar. Di sisi lain, Daima pulang ke rumah menemui Ambika dan dia bertanya kenapa perawat tersebut tidak menjaga Ambika. Namun bukannya menjawab, Ambika malah menegur Daima dan berkata, apa yang kau lakukan di sini dan di mana Parwati? Daima berkata, aku pulang karena ingin melihat keadaannya Nyonya, sedangkan Parwati sendiri baik-baik saja di sana. Ambika berkata, Parwati berada di pesta, namun kau malah meninggalkannya. Seharusnya kau tetap berada di sana bersama Parwati, dan sebaiknya sekarang kau kembali lagi ke pesta tersebut. Anggap Parwati seperti bayanganmu, dan jangan pernah kau tinggalkan dia sendirian. Daima berkata, tapi Nyonya, sekarang Nyonya harus ikut denganku supaya Nyonya tahu apa yang terjadi. Mendengar itu, Ambika menjadi heran apa yang dimaksud oleh Daima. Kembali kepada Niti yang menemui Pidi dan dia menyuruh Pidi untuk pergi. Niti berkata, siapa yang mengizinkanmu masuk ke tempat ini dan apa yang kau lakukan di sini? Pidi berkata, bagaimana dengan desainku? Niti berkata, aku tidak tertarik dengan desainmu dan sebaiknya kita bicarakan hal ini nanti saja. Kemudian Niti melihat Sanju berada di sana sehingga dengan panik Niti pun berkata di dalam hati, kenapa Pidi datang ke sini? Jika semua orang tahu kalau aku telah mencuri desainnya, maka itu akan menjadi masalah besar bagiku. Parwati yang melihat Niti merasa sangat gugup, dia juga berkata di dalam hati, sekarang semua kebusukanmu akan terbongkar Niti dan semua orang akan tahu kalau kau telah mencuri desain milik orang lain untuk mendapatkan penghargaan ini. Pidi berkata kepada Niti, kau mengatakan jika kau tidak tertarik dengan desainku, namun nyatanya bukankah kau mendapatkan penghargaan ini karena kau telah menggunakan desainku? Mendengar itu Niti benar-benar sangat kaget. Dengan panik Niti akan membawa Pidi pergi dari sana, namun Parwati menghentikan Niti dan berkata, Niti, kemana kau akan pergi? Kau tidak boleh kemana-mana karena ini adalah acara penghargaan untukmu. Niti berkata, secepatnya aku akan segera kembali dan ada sedikit urusan yang perlu aku selesaikan. Kemudian Niti kembali mengajak Pidi untuk pergi. Melihat itu, Salil berkata kepada Parwati, seharusnya kau tidak boleh terang-terangan menghentikan Niti seperti itu, karena nantinya dia akan curiga kalau kau tetap mengawasi gerak-geriknya. Bisa saja dengan hal itu, rencana kita untuk mengekspos kebusukannya Niti akan gagal. Parwati berkata, kau tidak usah mengkhawatirkan masalah itu, karena aku sengaja melakukan ini untuk memberikan tekanan psikologis kepada Niti untuk menyerangnya. Dan biarkan saja dia pergi bersama Pidi karena dia tidak akan berani macam-macam kepada Pidi. Setelah itu Salil mendapatkan teleponan sehingga dia pergi dari sana untuk berbicara. Sedangkan Parwati yang menengok ke belakang, dia pun dibuat sangat kaget dengan Sanju yang tiba-tiba saja sudah berada di dekatnya. Sanju bertanya kenapa Parwati terlihat sangat kaget.
Mendengar itu Parwati tidak mau menjawab dan dia akan pergi. Namun Sanju menghentikannya dan berkata, "Kemana kau akan pergi? Aku tidak suka kalau kau cuek kepadaku." Mendengar itu Parwati masih saja terdiam sambil membelakangi Sanju. Sementara itu anak buahnya Rakes bertanya kepada Rakes kenapa dia terlihat sangat tegang. Rakes berkata, "Yakinlah jika ada ketegangan maka akan ada kebahagiaan nantinya. Saat ini adalah saat-saat di mana aku akan memutuskan nasibku. Aku akan mengatur takdir dengan tanganku sendiri dan aku akan menuliskan nama Pari di hidupku." Si anak buah bertanya, "Tetapi bagaimana jika gadis itu bukanlah Pari?" Rakes berkata, "Dia adalah Pari dan pada saat ini semua itu juga akan terbukti." Setelah itu Rakes mengumpulkan kedua anak buahnya. Rakes meminta mereka untuk segera menculik Pari karena waktu mereka tidak banyak. Rakes mengingatkan anak buahnya untuk melakukan rencana ini dengan sangat baik dan jangan sampai ada orang yang melihat mereka, terlebih Sanju sendiri. Rakes berkata, "Aku akan menunggu di luar dan secepatnya laksanakan tugas kalian dengan baik." Mendengar itu, kedua anak buahnya Rakes pun setuju, lalu kemudian Rakes langsung pergi dari sana. Di tempat lain, Niti membawa Pidi ke sebuah ruangan dan dia bertanya kenapa Pidi datang ke sini. Pidi berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Niti berkata, "Kenapa kau berbicara seperti itu kepadaku dan apakah kau tahu dengan siapa kau sedang berbicara?" Pidi berkata, "Siapapun kau, namun kau bukanlah siapa-siapa di acara ini jika bukan karena desainku. Kau telah mengambil desain milikku dan kau mengatakan kepada semua orang jika itu adalah milikmu. Tidak masalah bagiku jika kau menggunakan karyaku dan kau bisa mendapatkan penghargaan. Aku malah menjadi sangat senang karena karyaku disukai oleh banyak orang. Akan tetapi tolong hargai karyaku itu dan jangan membodohi semua orang. Minimal sebutlah namaku juga di dalam pidatomu dan katakan kalau desain ini dibuat atas kerjasama kita berdua. Tetapi apa yang kau lakukan, kau malah mengatakan itu adalah karyamu sendiri dan bahkan ketika aku menawarkan desain tersebut, kau bertingkah seolah-olah kau tidak menyukainya." Mendengar itu, Niti benar-benar kena mental. Kembali kepada Parwati yang berkata kepada Sanju, "Tolong Tuan Bajwa, jangan memaksaku untuk berbicara denganmu, karena aku sangat kesal dengan apa yang kau lakukan beberapa hari yang lalu kepadaku." Sanju berkata, "Jika aku salah, tolong maafkan aku. Akan tetapi aku mohon diamlah di sini bersamaku dan jangan menghindar terus-terusan seperti itu." Parwati berkata, "Kenapa kau menyuruhku berada di dekatmu? Dan apakah kau akan membuatku kesal lagi dengan semua kata-katamu?" Sanju berkata, "Bukan itu maksudku." Parwati berkata, "Lalu apa maksudmu, ha?" Sanju berkata, "Intinya tetaplah di sini bersamaku agar aku bisa tenang melihatmu baik-baik saja." Parwati berkata, "Terima kasih ya, tapi kau tidak usah khawatir kepadaku karena aku baik-baik saja. Aku bisa menjaga diriku sendiri." Sanju berkata, "Ayolah jangan takut berdekatan denganku karena aku tidak memintamu untuk menikah denganku." Mendengar itu Parwati menjadi sangat kaget. Parwati bertanya, "Omong kosong apa lagi yang kau katakan itu?" Sanju berkata, "Jangan salah paham dulu kepadaku karena aku tidak bermaksud apa-apa. Tadinya aku melihat ada seseorang yang mencurigakan di tempat ini. Oleh sebab itu, diamlah untuk beberapa waktu saja di sini denganku, karena itu akan membuatmu aman." Parwati berkata, "Oke, aku paham apa yang kau maksud. Namun mohon maaf, aku tidak bisa diam di sini di dekatmu, karena aku sangat kesal kepadamu." Sanju berkata, "Tolong mengertilah dan diamlah di sini. Aku berjanji tidak akan berbicara denganmu agar kau tidak kesal lagi kepadaku. Sekali lagi aku katakan, aku melakukan ini bukan karena aku mengejar dirimu, namun semua ini demi keselamatan dirimu." Tetapi meskipun Sanju berkata seperti itu, Parwati tetap saja ngeyel dan berkata, "Please Tuan Bajwa, aku yang memohon kepadamu supaya kau jangan memaksa aku untuk menuruti kemauanmu." Dengan marah Sanju berkata, "Kau jangan ngeselin seperti itu, karena kau tidak memahami hal kecil yang sangat beresiko atas keselamatan dirimu. Lagian kau tidak ada kesibukan lain bukan? Terus apa masalahnya jika kau tinggal sebentar saja di sini dan jangan kemana-mana? Setelah acara ini selesai aku akan segera mengantarmu pulang dan aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi." Akan tetapi Tehwati yang pada saat ini berada dalam fase ngeselin, dia pun berkata kepada Sanju,
Kau tidak usah mengantarku pulang karena aku bisa pulang sendiri. Sanju berkata, kau jangan membohongi dirimu sendiri. Sebenarnya kau sangat membutuhkanku, namun kau tidak mau berterus terang dengan hal itu. Dan tiba-tiba saja pada saat itu terlihat kelap-kelip cahaya kembang api melalui jendela. Sanju berkata, lihatlah cahaya tersebut. Cahaya itu menandakan jika kau adalah milikku dan kita akan aman jika kita bersatu. Mendengar itu, sekilas Parwati pun terdiam dan dia menyadari kalau Sanju adalah cinta sejatinya. Namun lagi-lagi Tehwati yang berada dalam fase ngeselin tingkat kecamatan ini pun, dia kembali menyangkal perkataannya Sanju. Parwati mengatakan bahwa itu adalah cahaya Diwali dan dia mengucapkan selamat Diwali kepada Sanju. Lalu kemudian Parwati langsung pergi dari sana. Akan tetapi Sanju mengikuti Parwati dan berkata, baiklah jika kau tidak mau diam bersamaku, tetapi setidaknya izinkan aku untuk mengikutimu karena semua ini demi keamananmu. Parwati berkata, itu tidak perlu Tuan Bajwa karena orang-orang akan berpikiran lain jika melihatmu selalu mengikutiku. Sanju berkata, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang diriku karena yang paling utama adalah keselamatanmu. Tehwati langsung kena deh sama kata-katanya Babang Sanju. Akan tetapi tiba-tiba saja Gurinder datang ke sana dan dia mengajak Sanju untuk pergi karena ada yang ingin dia bicarakan. Namun Sanju menolak dan dia berkata bahwa dia tidak bisa meninggalkan Parwati sendirian. Parwati berkata, kau tidak boleh berlaku seperti itu kepada ibumu Tuan Bajwa. Silahkan turuti apa kemauan ibumu dan hormatlah kepada ibumu. Mendengar itu, Gurinder berkata di dalam hati, baik putraku ataupun Niti yang menjadi calon menantuku, mereka tidak pernah menghormatiku. Sanju berkata kepada Parwati, baiklah, aku akan pergi berbicara dengan ibu, namun aku akan tetap mengawasimu walaupun dari kejauhan. Lalu kemudian Sanju pergi bersama Gurinder. Sementara Parwati juga akan mencari Niti dan juga Pidi. Akan tetapi tak sengaja sarinya Parwati tersangkut di sebuah lampu sehingga Parwati pun berusaha melepaskannya. Dan pada saat itu juga Rakes datang di belakangnya Parwati serta dia menatap Parwati dengan tatapan kakek-kakek Jepang. Dengan kejadian itu Parwati merasakan jika ada yang mengikuti dirinya. Akan tetapi ketika Parwati melihat ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Kembali kepada Gurinder yang bertanya kepada Sanju, kenapa dia terus-terusan mengejar Parwati sedangkan Parwati telah menghinanya. Sanju berkata, ibu jangan salah paham dulu. Gurinder berkata, sudah jelas kau terus-terusan mengikuti Parwati, wanita yang telah merendahkan dirimu. Seharusnya kau melakukan itu terhadap Niti karena Niti sangat mencintaimu dan dia rela melakukan apa saja untukmu. Sanju berkata, ibu tidak mengerti apa yang aku lakukan ini dan aku juga tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan semua ini kepada ibu. Akan tetapi ibu akan tahu sendiri apa yang akan aku lakukan nantinya dan aku harap ibu jangan melarangku melakukan semua ini. Gurinder berkata, Niti akan merasa sakit hati jika dia melihat sikapmu yang selalu peduli dengan Parwati. Lagi pula kenapa kau selalu saja mengejar Parwati sedangkan Parwati itu bukanlah pari. Mendengar itu, dengan kesal Sanju langsung pergi dari sana. Gurinder menjadi sangat stres karena Sanju tidak mau mendengarkan perkataannya. Kembali kepada Parwati yang mulai tersadar jika tempat dia berada saat ini terasa sangat sepi dan agak mencekam. Parwati kemudian mengingat perkataannya Sanju yang bersikeras ingin melindungi Parwati. Parwati berkata, Sanju sangatlah benar, mungkin ini yang dia maksud, kenapa dia ingin menjagaku. Aku merasakan firasat yang tidak enak dan akan ada sesuatu yang terjadi kepadaku. Kemudian Parwati langsung pergi dari sana dan dia mencari Sanju. Dengan panik Parwati bertanya kepada seseorang apakah mereka telah melihat Sanju. Namun orang itu berkata bahwa dia tidak pernah melihatnya. Mendengar itu Parwati pun menjadi ketakutan dan dia merasa dirinya sedang diikuti oleh seseorang yang akan berbuat jahat kepadanya. Di tempat lain, Ambika dan Daima sedang melakukan puja karena sekarang adalah hari Diwali. Ambika kemudian menelpon Parwati karena dia ingin mengucapkan selamat Diwali kepadanya. Ambika berkata bahwa dia ingin melihat Parwati cepat pulang karena mereka akan menyalakan lampu Diwali bersama-sama. Selain itu, Ambika juga berdoa supaya Parwati bisa memenangkan pertarungan melawan Niti. Akan tetapi tiba-tiba saja seseorang tidak sengaja menabrak Parwati sehingga Ambika menjadi khawatir.
Melihat itu, Parwati berkata bahwa dia baik-baik saja, yang membuat Ambika kembali menjadi tenang. Dan kemudian mereka pun mengakhiri panggilannya. Parwati berkata di dalam hati, "Tidak peduli bagaimanapun caranya Niti untuk melawanku. Yang jelas cepat atau lambat, aku akan tetap balas dendam kepada Niti, dan dia harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia lakukan kepadaku." Namun tidak lama setelah itu, datanglah kedua anak buahnya Rakes yang berdiri di belakangnya Parwati, sambil mereka menatap Parwati dengan tatapan jahat. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Episode selanjutnya kita akan menyaksikan Parwati yang begitu menyesal karena dia tidak mau mendengarkan perkataannya Sanjo, yang membuat dirinya diculik oleh kedua anak buahnya Rakes. Tetap pantau channel ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.